Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada perkuliahan kita hari ini, yang mana kita akan membahas mengenai perdagangan dan investasi internasional. Sebelumnya, kita harus membahas teori perdagangan internasional. Dalam teori perdagangan internasional ini, ada namanya teori perdagangan internasional atau mekanisme klasik, yaitu suatu teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara hanya ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang disimpan oleh negara yang bersangkutan, dan bahwa besarnya volume perdagangan global teramat sangat penting. Ajaran merkantilisme dominan sekali diajarkan di seluruh sekolah Eropa pada awal periode modern, itu dari abad ke-16 sampai ke-18. Era di mana kesadaran bernegara sudah mulai timbul, sehingga peristiwa tersebut akan memicu itu pertama kalinya intervensi suatu negara dalam mengatur perekonomiannya, yang akhirnya pada zaman ini sistem kapitalisme mulai lahir. Kebutuhan akan pasar yang diajarkan oleh teori merkantilisme akhirnya mendorong terjadinya banyak peperangan di kalangan negara Eropa, dan era imperialisme Eropa akhirnya dimulai. Sistem ekonomi merkantilisme memulai menghilang pada akhir abad ke-18, seiring dengan munculnya teori ekonomi baru yang diajukan oleh Adam Smith dalam bukunya The Will of Nations. Ketika sistem ekonomi baru diadopsi oleh Inggris, yang notabene saat ini adalah negara muslim terbesar di dunia. Dalam teori merkantilisme klasik ada namanya pandangan aliran merkantilisme tentang perdagangan internasional. Merkantilisme pada prinsipnya merupakan suatu paham yang menganggap bahwa penimbunan uang atau logam mulia yang akan ditempa menjadi uang emas ataupun perak haruslah dijadikan tujuan utama kebijakan nasional. Pada saat merkantilisme lahir, sistem masyarakat pada saat itu berdasarkan feodalisme. Sistem feodal pada dasarnya menanggapi kebutuhan penduduk akan perlindungan terhadap gangguan perampok. Jaminan keselamatan tersebut diberikan oleh para raja terhadap para bangsawan, kerabat, dan bawahannya. Sistem ilmiah yang melahirkan tuan tanah, bangsawan, kaum petani, kepala vassal, yaitu raja-raja kecil yang diharuskan untuk membayar upeti terhadap raja besar. Ketika merkantilisme mulai berkembang, sistem feodalisme yang usang sedikit demi sedikit mulai terkikis. Hak-hak istimewa yang dimiliki oleh para tuan tanah dan para bangsawan mulai dihapus. Lapisan-lapisan sosial yang melekat pada sistem feodal mulai dihilangkan. Cara produksi dan distribusi gaya feodal pun mulai ditinggalkan. Itu ada namanya teori klasik. Keunggulan mutlak Adam Smith atau absolute advantage atau absolute cost. Adam Smith mengajukan teori perdagangan internasional yang dikenal dengan teori keunggulan absolut. Ia berpendapat bahwa jika suatu negara menghendaki adanya persaingan perdagangan bebas dan spesialisasi dalam negeri, maka hal yang sama juga dikehendaki dalam hubungan antar bangsa. Teori perdagangan modern. Teori modern ini diajukan oleh Bertie Ohlin pada tahun 1933 dan selanjutnya dikembangkan oleh Elie Heckscher, kemudian dikenal sebagai teori HO atau Heckscher-Ohlin. Teori HO mencoba mengadakan modifikasi terhadap teori klasik untuk mengkaji lebih lanjut akan faktor-faktor yang menentukan adanya keuntungan komparatif. Modifikasi yang dilakukan oleh teori Heckscher-Ohlin meliputi antara lain: pertama, pengaruh biaya transportasi yang dalam teori klasik dianggap tidak ada atau nol. Pemakaian tiga faktor produksi neoklasik: tanah, modal, dan tenaga kerja sebagai ganti tenaga kerja saja, karena itu mengubah konsep keuntungan alami dan keuntungan yang dikembangkan. Pemberian arti biaya sebagai faktor-faktor produksi dalam uang sebagai pengganti teori nilai berdasarkan tenaga kerja. Menitik beratkan kepentingan pengertian tentang produk yang diseling ketergantungan dan pasar serta harga faktor produksi lain yang mendorong perdagangan, sehingga memberikan jangkauan analisa yang jauh lebih luas dibandingkan teori klasik yang lebih menitikberatkan pada perdagangan barter. Pernyataan bahwa perdagangan akan mempengaruhi harga-harga yang harus dibayar untuk berbagai faktor produksi yang dipakai dalam menghasilkan barang-barang yang diekspor. Jadi,
Asumsi bahwa distribusi pendapatan konstan tidak lagi digunakan. Perbedaan perdagangan klasik dan perdagangan modern. Yang mana perbedaan tersebut dapat kita lihat pada negara klasik berbasis teori perdagangan, yaitu pragmatisme, keuntungan mutlak, keunggulan komparatif dengan uang, relatif faktor lokal. Secara kantor modern berbasis teori perdagangan, kesamaan teori negara, siklus hidup produk, teori rivalitas global, teori strategis, faktor keunggulan teori investasi internasional. Teori investasi nasional yang pertama ada teori keunggulan monopolistik yang dikemukakan oleh Stephen Himmer 1960. Investasi langsung luar negeri dilakukan oleh perusahaan dalam industri oligopolistik, keunggulan teknis dan keunggulan lain. Yang pertama ada ketidaksempurnaan pasar produk dan faktor produksi (CFS). Pengetahuan unggul memungkinkan perusahaan melakukan investasi produksi suatu produk yang disukai konsumen, sama dengan buatan lokal. Dengan demikian, perusahaan dapat mengendalikan harga jual dan keunggulan atas perusahaan pribumi. Investasi silang. Investasi langsung luar negeri oleh perusahaan oligopoli di negara asal masing-masing sebagai tindakan pertahanan. PLC, the follow the leader theory atau clinical boxer. Jika suatu perusahaan yang memimpin atau memulai masuk pasar dalam pasar oligopolistik, ke perusahaan lain akan mengikuti. Teori internalisasi. Perluasan teori pasar tidak sempurna untuk memperoleh laba yang lebih tinggi atas investasi. Sebuah perusahaan akan mentransfer pengetahuan unggulnya ke cabang di luar negeri daripada menjualnya di pasar terbuka. Teori eklektik produksi atau dunning. Itu bagi perusahaan yang akan berinvestasi di luar negeri harus mempunyai 3 jenis keunggulan: kekhasan pemilikan, internalisasi, dan kekhasan lokasi. Foreign investment atau investasi luar negeri. Dalam investasi luar negeri ini ada namanya investasi portofolio, investasi langsung. Investasi portofolio itu pemilihan saham dan obligasi untuk memperoleh laba atas dana yang diinvestasikan. Pembelian saham ini biasanya dilakukan di bursa-bursa saham dunia, di mana setiap individu atau perusahaan dapat langsung membeli saham-saham perusahaan internasional atau perusahaan yang sudah menjual sahamnya di pasar saham. Pembelian saham menjadi dalam sebuah perusahaan untuk memperoleh bantuan manajemen yang signifikan. Investasi langsung. Perdagangan membawa kepada investasi langsung di luar negeri. Secara historis, investasi langsung di luar negeri atau foreign direct investment mengikuti perdagangan luar negeri. Salah satu alasannya, perdagangan luar negeri lebih sedikit biaya dan risikonya. Juga, manajemen dapat memperluas bisnisnya sedikit demi sedikit daripada melalui investasi dan ukuran pasar yang jauh lebih besar dari yang diperlukan oleh suatu fasilitas produksi di luar negeri. Investasi langsung asing di Amerika Serikat. Alasan kenapa investasi asing di negara Amerika Serikat meningkat tajam, yaitu peningkatan yang cepat, mengambil alih perusahaan yang sudah jalan. Sejumlah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah restrukturasi perusahaan di Indonesia menyebabkan manajemen menempatkan di pasar bisnis atau aset lain, baik yang tidak memenuhi standar keuntungan manajemen maupun yang dianggap tidak berhubungan dengan bisnis utama perusahaan. Perusahaan-perusahaan luar negeri ingin memperoleh akses yang cepat di negara ini untuk teknologi maju, terutama dalam bidang komputer dan komunikasi. Manajemen perusahaan asing merasa bahwa memasuki pasar Amerika yang besar dan makmur akan lebih berhasil apabila mereka menjadi mereka yang terkenal, daripada menghabiskan waktu dan uang untuk mempromosikan sesuatu yang baru dan belum dikenal. Tekanan persaingan internasional yang meningkat, termasuk pencapaian economies of scale yang lebih baik, telah membawa restrukturasi dan konsolidasi di banyak industri dan akuisisi berbagai perusahaan di pasar-pasar bebas seperti Amerika Serikat, bahkan produk kesampingan dari tren industri. Melindungi pasar. Melindungi pasar domestik. Seringkali sebuah perusahaan akan membuka pasar luar negeri untuk melindungi pasar dalam negerinya. Beberapa cara yang digunakan untuk melindungi pasar dalam negeri yaitu ada 12. Yang mana yang pertama adalah mengikuti pelanggan ke luar negeri, menyerang pasar dalam negeri pesaing menggunakan produksi luar negeri untuk menekan biaya,
Segitiga pertumbuhan, zona pemesanan ekspor, melindungi pasar-pasar luar negeri, kekurangan devisa, produksi lokal oleh para pesaing, pasar hilir, proteksionisme, diversifikasi geografis, jaminan pasokan bahan mentah. Mengikuti pelanggan luar negeri, perusahaan jasa atau akuntansi, berkelana, desain pemasaran, perbedaan, perbankan atau hukum akan mendirikan operasi-operasi luar negerinya di pasar-pasar di mana pelanggan-pelanggan utama mereka berada, untuk mencegah para pesaing memperoleh akses kepada para pelanggan tersebut. Menyerang pasar dalam negeri pesaing. Ada kalanya sebuah perusahaan akan mendirikan operasi di negara asal pesaing dengan gagasan untuk membuat kompetitor atau pesaing sibuk untuk mempertahankan pasar tersebut, sehingga akan lebih sedikit energi untuk bersaing di negara asal perusahaan yang pertama. Meskipun Kodak menyatakan keputusan untuk membuka pabrik manufaktur di Jepang tidak ada kaitannya dengan pesaing Jepangnya atau Fuji. Pengumuman datang hanya 10 hari dari setelah Fuji memulai konstruksi fasilitas pabrik, menggunakan produksi luar negeri untuk menekan biaya. Sebuah perusahaan juga mungkin pergi ke luar negeri untuk melindungi pasar dalam negerinya ketika ia menghadapi persaingan dari barang-barang impor, barang luar negeri yang rendah harganya dibanding barang dalam negerinya. Dengan memindahkan sebagian atau seluruh fasilitas produksinya ke negara-negara di mana pesaing berasal, dia dapat menikmati keunggulan-keunggulan seperti upah buruh, biaya, bahan mentah, dan tenaga yang lebih murah. Segitiga pertumbuhan itu zona ekonomi tradisional yang tersebar di kawasan-kawasan berdekatan yang secara geografis besar meliputi 3 atau lebih negara di mana perbedaan dalam faktor pendukung dieksploitasi untuk meningkatkan perdagangan dan investasi eksternal. Zona penguasaan ekspor. Banyak negara berkembang yang memiliki suatu bentuk zona penguasaan ekspor di mana perusahaan-perusahaan tersebut sebagian besar pabrik-pabriknya di luar negeri menikmati pembebasan atas perpajakan aturan mengenai bahan-bahan yang dibawa ke zona-zona tersebut untuk pemrosesan dan selanjutnya diekspor kembali hampir ke seluruh dunia secara penuh. Melalui pasar-pasar luar negeri, mengubah cara untuk keluar dari negeri dari mengekspor menjadi memproduksi di luar negeri seringkali diperlukan untuk melindungi pasar-pasar luar negeri. Manajemen perusahaan yang memasuk pasar luar negeri yang menguntungkan dengan mengekspor mungkin lebih mulai mencatat beberapa tanda tidak menyenangkan bahwa pasar ini sedang terancam. Kekurangan devisa. Mengubah cara untuk keluar dari negeri dari mengekspor menjadi memproduksi di luar negeri seringkali diperlukan untuk melindungi pasar-pasar luar negeri. Manajemen perusahaan yang memasuk pasar luar negeri yang menguntungkan dengan mengekspor mungkin mulai mencatat beberapa tanda tidak menyenangkan bahwa pasar ini sedang terancam. Oke, baik, mungkin sampai di sini perkuliahan kita, pembahasan materi kita. Saya tutup perkuliahan dengan baca Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.